Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ahibbati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Ikhwah yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas surat Ali Imran ayat yang ke-45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin." Artinya, ingatlah ketika malaikat berkata, "Ya Maryam, wahai Maryam, innallaha yubashshiruki," sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu, bikalimatin minhu, tentang sebuah kalimat darinya. Ismuhul Masihu Isa bin Maryam, namanya adalah Al-Masih Isa putra Maryam, wajihan fid dunya wal akhirati, dan ia memiliki kedudukan, yakni seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, wa minal muqarrabin, dan dia termasuk orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Ali Imran ayat 45. Ikhwah yang Allah muliakan, Allah berfirman bahwa idz qalatil malaika, idz qala artinya ingatlah, ya, uzkur, ya, maknanya uzkur. Al-malaika di sini maksudnya jinsu al-malaika, dan yang masyhur adalah Jibril alaihi assalam. Kemudian innallaha yubashshiruk, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepadamu. Apa yang dimaksud dengan al-bisyarah? Al-bisyarah adalah al-ikhbar bima yasur, memberikan berita tentang sesuatu yang menyenangkan. Dan terkadang al-bisyarah digunakan untuk berita yang tidak menyenangkan. Ya. Bijami'in anna kulla ma yasur wa ma yasu'u yughayyiru al-basyrata wa yu'athiru fiha. Karena kabar baik yang membuat senang atau yang membuat tidak enak itu bisa merubah warna kulit, ya, dan mempengaruhinya. Al-bisyarah dikata basyra, ya, atau busyra. Kemudian kalimat, bi kalimatin minhu, ya, maksudnya adalah yang pertama al-mubasysyar bihi. Ya, al-mubasysyar bihi adalah Isa. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang malaikat yang memberikan kabar gembira kepada Maryam, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman, berkata kepada malaikat, ya, untuk memberikan kabar gembira, wahai Maryam, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepada engkau dengan kalimat. Nah, kalimat di sini ada dua makna. Yang pertama al-mubasysyar bihi, maksudnya Isa bin Maryam, bahwa akan lahir seorang anak, yakni Isa bin Maryam. Atau kalimat bermakna sirah. Sirah ini ucapan, kata, an-nutq, ya. Nah, dan menurut makna yang pertama, bahwa Isa dikatakan bil kalimah, ya, karena Isa lahir dengan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena biasanya anak manusia, ya, lahir dengan perantara pernikahan, ya, akan tetapi Isa ata bil kalimah, ya, datang dengan kalimat.
Dan tentang kelahiran Nabi Isa, ya, ini salah satu hal yang memang di luar kebiasaan manusia, ya. Dan Allah berfirman tentangnya dalam surat Ali Imran ayat 59, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah Subhanahu wa taala itu seperti Adam. Allah ciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berkata, kun, jadilah, maka dia jadi. Nah, demikian juga dengan Isa bin Maryam, di mana Isa putra Maryam lahir dari perut ibu Maryam, di mana tidak ada bapaknya. Ya. Nah, kemudian ada iskal di sini. Ya, ada di iskal artinya permasalahan. Kita perhatikan, ya Maryam innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu. Ya, bi kalimatin minhu. Sesungguhnya Allah memberikan kabar kepada engkau dengan kalimat darinya. Ya. Apa arti min darinya itu? Ya. Perhatikan ikhwah yang Allah muliakan, supaya tidak salah paham, kita harus menjelaskan makna min. Ya. Min dalam bahasa Arab memiliki banyak makna. Di antaranya litab'id, ya, memberikan makna sebagian. Di antaranya memberikan penjelasan tentang jenis. Di antaranya untuk ibtida'il ghayah, ya, baik yang berhubungan dengan tempat, dan ini banyak, atau berhubungan dengan masa. Ya, atau min datang terkadang maknanya zaidah, tambahan. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah membawakan perkataan Ibnu Malik dalam Alfiyah, di mana Ibnu Malik rahimahullah berkata, ba'id wa bayyin wabtadi fil amkinah bimin wa qad ta'ti libad'il azminah. Saya ulangi, ba'id wa bayyin wabtadi fil amkinah bimin wa qad ta'ti libad'il azminah. Ya, bagi yang belajar Alfiyah saya kira ma'ruf, ya, perkataan beliau ini. Ba'id artinya bahwa min itu terkadang datang maknanya dengan tab'idiyah. Min tab'idiyah, ya. Contohnya begini, min tab'idiyah itu, ya. Akhadtu minad darahim. Aku ambil beberapa dirham. Kalau dalam Al-Qur'an min tab'idiyah contohnya gini, di surat Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia, ya. Nah, itu artinya min tab'idiyah. Di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mereka tidak beriman. Nah, ini minan nas min tab'idiyah. Ada min yang maknanya libayanil jins, untuk menjelaskan jenis, ya. Contohnya misalkan Allah berfirman fajtanibur rijsa minal authan. Ya. Al-authan di sini, min di sini penjelasan dari rijs, ya, bukan bagian. Ya. Atau contoh yang mudah seperti Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 100. Allah berfirman was-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Lihat, wasabiqunal awwalun min, ya, para sahabat yang pertama-tama masuk Islam, minal muhajirin wal ansar. Min di sini bukan min tab'idiyah, tapi libayan, min bayaniyah, penjelasan bahwa as-sabiqunal awwalun dari kalangan dari muhajirin dan ansar semuanya, ya, itu masuk ke sini, bukan min tab'idiyah, tapi libayan al-jins, ya. Contoh yang lain, fungsi yang lain, min itu libtida'il ghayah, untuk menunjukkan permulaan. Ya, contohnya misalkan Allah berfirman dalam surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Min di sini dari, ya. Subhanalladzi, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nah, min di sini artinya libtida'il ghayah. Kemudian kadang min libtida'i al-ghayah juga dari sisi waktu,
Kalau tadi dari sisi tempat ya, tempat dimulainya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, kalau dari sisi waktu, contohnya adalah seperti dalam surat At-Taubah ayat 108, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk salat di Masjid Dirar. Ya, Allah berfirman, la takum fihi abadah. Jangan salat di Masjid Dirar abadan, selamanya. Ya. Kemudian Allah berfirman, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi. Sungguh masjid yang dibangun di atas ketakwaan min awwali yaumin. Nah, dari awal yaum. Min di sini fungsinya libtida'il ghayah fi zaman. Ya. Menunjukkan awal, sejak awal masjid yang dibangun di atas ketakwaan lebih berhak engkau sholat di dalamnya. Kalimat min awwali yaum ini ibtida'il ghayah yang berhubungan dengan masa. Ya. Yang berhubungan dengan masa. Kemudian juga min, lafadz min, ya, huruf jar itu terkadang itu maknanya adalah zaidah, tambahan, maknanya zaidah. Contoh misalkan hal ja'aka min ahad, hal ja'aka min ahad, ya, hal ja'aka min ahad artinya apakah ada orang yang datang kepadamu? Kemudian kita jawab ma ja'ani min ahad. Ya, min ahad, ahad di sini sebagai fa'il sebenarnya, ya. Cuma ada min, dan min di sini kata ulama min zaidah. Nah, ini fungsi min, ya. Nah, kenapa saya jelaskan ini dan kenapa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah membawakan perkataan Imam Malik rahimahullah untuk menjelaskan bahwa minhu di sini minnya bukan min tab'idiyah yang dipahami oleh kaum Nasara. Ya, orang-orang Nasrani memahami minhu di sini, ya, orang-orang Nasara kata Syekh Utsaimin di kitab ini mengikuti mutasyabihat. Ya, mereka mengatakan bahwa Isa bagian dari Allah Subhanahu wa taala, tercipta dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan ibnullah. Ya, minhu di sini minallah maksudnya min bagian dari Allah Subhanahu wa taala dan bagian daripada Tuhan. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, ya, asy-syahid qauluhu ba'id fa inna min tufidul at-tab'id. Fa hal ma'na dzalika anna Isa ba'dun min Allah kama qalat an-nasara? Ya. Min itu di antara maknanya adalah memberikan makna sebagian. Maka apakah makna dari itu Isa adalah sebagian dari Allah sebagaimana perkataan orang Nasrani? Jawabnya la, laisa ba'dun min Allah, bukan sebagian dari Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah wahidun ahadun lam yalid wa lam yulad. Karena Allah itu wahid, ahad, lam yalid wa lam yulad. Sebagaimana dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa la yattabi' ahadun hadhihi al-ayah wa yadda'i al-ba'diyah illa man fi qalbihi zaid. Man fi qalbihi zaid. Tidak ada yang mengikuti siapapun tentang ayat ini kemudian mengklaim bahwa Isa itu bagian dari Allah, ya, kecuali orang yang di hatinya ada zaig, yakni ada tolal, ada kesesatan. Dan Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-7, fa ammal ladzina fi qulubihim zaigun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Maka adapun orang yang di hatinya itu ada zaig, ada kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Ya, wan nasrani kama ittaba'a al-mutashabih fi hadhihi al-ayah ittaba'a al-mutashabiha fi qawlihi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Orang Nasrani sebagaimana mengikuti ayat mutasyabihat dalam ayat ini juga mengikuti mutasyabihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, mereka berkata inna itu tufidul jama'. Inna sesungguhnya kami ini memberikan makna jama', ya, dalam rangka membela ra'yunya yang rusak. Wala yakhfa ala kulli dhi lubbin anna al-murad biqaulihi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun wa ma ashbahaha at-ta'zimu la ta'addud. Ya, jadi tidak tersembunyi bagi orang yang punya akal bahwa
bahwasannya firman Allah Subhanahu wa taala inna nahnu nazzalna dzikra dengan bentuk jamak itu maknanya untuk ta'zim, ya, untuk pengagungan, bukan untuk memberikan makna ta'addud, bukan menunjukkan bahwa Allah itu lebih dari satu, ya. Karena nahnu, domir nahnu, ya, ada domir, ya, domir itu domir mutakallim, ana domir mutakallim wahdah, nahnu itu ada dua fungsinya. Yang pertama domirun mutakallim ma'al ghair, yang kedua domirun lit ta'zim, untuk pengagungan diri. Yang pertama domir mutakallim ma'al ghair, domir mutakallim bersama orang lain. Seperti misalkan kami bertiga misalkan di sini, ana, Akh Abdurrahman sama Ari. Datang orang, kalian lagi ngapain? Kita bilang nahnu najlis, kami sedang duduk. Saya yang jawab, saya mewakili yang lain. Atau biasanya kaum Arab menggunakan nahnu untuk sendiri dalam rangka untuk ta'zim, pengagungan, ya, dan Allah lebih berhak untuk menggunakannya, ya. Allah berfirman wa idz qulna li Adam, ya, wa idz qulna lil malaikati, wa idz qulna lil malaikati, dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, tidak menunjukkan bahwa itu banyak, tetapi menggunakan kami di situ untuk lit ta'zim, untuk pengagungan, ya, untuk pengagungan. Nah, jadi demikianlah, ya, di sini juga, ya, untuk kalimat bi kalimatin minhu, ya, bi kalimatin minhu maksudnya bukan Isa itu bagian, ya, ngambil dari Allah, dari bagian dari Allah, bagian dari Tuhan, ya, tidak, ya. Wa ma'lum annahu la ahad yadda'i anna Isa kalimah bal huwa bashar lahu jismun wa ruh ya'kul wa yashrab, ya. Jadi maklum bahwa Isa itu bukan sebuah kata, sebuah kalimat, ya, tetapi ia merupakan bashar, ya, manusia, nabi dari kalangan manusia, ada jisimnya, ada ruhnya, bisa makan, bisa minum, ya. Jadi oleh karena hal ini maka min, ya, itu di sini bi kalimati minhu maknanya bisa ibtidaiyah, bisa juga bayaniyah, ya, bisa ibtidaiyah, bisa juga bayaniyah, artinya min penjelasan, ya, min penjelasan atau ibtidaiyah. Nah, ini seperti dikatakan demikian karena Nabi Isa dilahirkan atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala, penciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat kun, ya, dengan kalimat mengatakan kun fakana, jadilah maka jadi, ya. Baik, kalimat min yang semisal dengan ini adalah seperti dalam surat Al-Jathiyah ayat 13. Allah berfirman wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu, ya, dan Allah Subhanahu wa taala menundukkan untuk kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, minhu, darinya, ya. Apakah ada seseorang yang mengatakan bahwa langit-langit dan bumi, ya, apa yang ada di langit dan bumi adalah sebagian dari diri Allah? Jawabannya tidak, ya. Hatta Nasrani tidak mengatakan demikian, ya. Nah, jadi kalimat bi kalimatin minhu, min di situ maknanya adalah ibtidaiyah atau bayaniyah, ibtidaiyah atau bayaniyah. Nah, kemudian kabar gembiranya yang disampaikan kepada Maryam, ya, alaihassalam, ya, adalah namanya Al-Masih Isa ibnu Maryam. Al-Masih Isa bin Maryam. Kalimat ism kalau dalam bahasa Arab namanya mubtada, ya. Kemudian Al-Masih khobar, Isa khobar, Ibnu Maryam khobar, ya. Nah, ini ada 3 terkumpul di sini. Dalam bahasa Arab ada nama, ada laqab, ada kunyah di sini, ya. Al-Masih itu laqab, laqabnya Isa, ya, laqabnya Isa. Jadi Al-Masih artinya adalah li'annahu la yamsah dza'ah illa bar'ah, karena tidaklah beliau Nabi Isa mengusap orang yang sakit melainkan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala, atau karena di kathrati mashihi al-ardha wa sayrihi fiha, karena banyak mengadakan perjalanan di bumi, ya. Nah, baik,
Jadi ini makna Masih, ya, Al-Masih, begitu ya. Nah, Al-Masih adalah atau di antara makna Al-Masih. Al-Masih adalah dia merupakan laqab. Kemudian Isa nama, Ibnu Maryam kunyah, ya. Nah, di sini juga Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala membawakan perkataan Ibnu Malik rahimahullah, wasman ata wa kunyatan wa laqaban wa akhiran za in siwahu sahiba, ya, wasman ata wa kunyatan wa laqaban wa akhiran za in siwahu sahiba. Nah, jadi bait dari Alfiyah ini menunjukkan bahwa nama itu ada dua, ya, nama syakhs dan nama jins. Dan nama syakhs, nama orang itu ada 3 jenis. Pertama isim, kemudian kunyah, ketiga laqab. Wa akhiran zain siwahu sahiba, dan akhirkanlah laqab jika apa? Jika bersamaan dengan nama yang lain. Ya. Nah, jadi ada nama, laqab, dan kunyah dalam bahasa Arab nih, ya. Perhatikan, ada nama, laqab, dan kunyah. Tetapi di sini ada muskilah, ya. Perkataan Ibnu Malik rahimahullah di Alfiyah, akhirkan laqab ketika bersamaan dengan apa? Dengan nama dan kunyah. Tetapi di sini kita jumpai Al-Masih laqab di depan nama dan kunyah. Ini gimana, ya? Pemecahannya. Subhanallah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, ya, minal ma'ruf anna ulama an-nahwu rahimahumullah la tadik alaihim yaqulun hujajun nuhati kabuyutil yarabi. Ya, ahli nahwu itu punya alasan banyak, punya hujjah yang banyak, bisa menjawab ini, ya. Jadi hujjah-hujjahnya ahli nahwu kabuyutil yarabi, seperti buyut itu rumahnya yarabi. Yarabi ini binatang kecil semacam tikus, ya. Kalau bahasa apa namanya Inggrisnya gerbil, ya, semacam tikus itu, ya. Nah, yang punya lubang di sana sini, bisa keluar, bisa menemukan jalan keluar, gitu, ya. Nah, sekarang Ibnu Malik rahimahullah di Alfiyah mengatakan wa akhiran dza insi wa hu sahiba. Akhirkan laqab kalau bergandengan dengan nama-nama yang lain. Nah, di sini laqab di depan. Al-Masih Isa ibnu Maryam. Al-Masih Isa ibnu Maryam. Nah, gimana cara menjamaknya, ya? Ahli nahwu berkata, annal laqaba idza ishtahara bihi al-insanu hatta sara kal alami aw kal ism jaza an yuqaddam. Laqab itu kalau sudah menjadi masyhur sehingga dia seperti sebuah nama, ya, atau nama bagi seseorang, maka boleh didahulukan. Jadi boleh didahulukan. Oleh karena itu Al-Masih adalah laqab yang masyhur bukan untuk Isa bin Maryam. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan Al-Masih Isa bin Maryam. Sama seperti kita mengatakan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Lihat, kita dahulukan laqab Al-Imam, ya, Al-Imam, ya, karena apa? Karena masyhur dengan nama itu, dan masyhur dengan laqab itu, ya. Oleh karena itu kata ulama, walaupun asalnya laqab itu dalam bahasa Arab diletakkan di belakang, ya, ketika ada nama dan ketika ada kunyah, tetapi ketika laqab itu sesuatu yang masyhur, maka boleh didahulukan. Nah, jadi kita kembali ke ayatnya. Idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul Masih Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah. Apa arti wajihan fid dunya wal akhirah? Dia adalah seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Wajihan fid dunya wal akhirah. Dia adalah seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, ya. Wa kana indallahi wajiha, yakni terkemuka, ya. Di dunia terkemuka, ya. Dia yani qauluhu wajihan hadhihi mansubatun alal hal min al-masih ay hal kaunihi wajihan fid dunya wal wajihu huwa dzul jah wa huwa syaraf wal makana was siyadah
وقد كان كذلك عليه الصلاة والسلام أما وجهته في الدنيا فلأنه كان أحد الرسل الكرام بل هو من أولي العزم وأولي العزم هم أعظم الناس جاها في الدنيا والآخرة ya. Jadi orang yang terkemuka di dunia karena Nabi Isa alaihi salam ya itu adalah termasuk ulul azmi di dunia ya, ulul azmi di dunia, dan ulul azmi ini orang nabi yang terkemuka di dunia dan di akhirat kelak ya. Nah, di mana ulul azm minar rusul yani hum bi a'la darajatil jannah, mereka berada di derajat surga yang paling tinggi di akhirat kelak. Nah, wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya, dan ini sifat yang lain dari Isa alaihi assalam ya, ini sifat yang ketiga di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Isa putra Maryam adalah orang yang dekat ya dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi beliau wa kana minal muqarrabin ila Allah azza wa jal. Nah, kemudian pertanyaannya, wa hal hadzal wasf hasil li ghairihi minal anbiya? Apakah sifat ini juga para nabi yang lain mendapatkan? Jawabannya na'am. Ya, Syekh berkata ulul azmi minar rusul la syakka anna lahum wajaha fid dunya wal akhirah wa annahum muqarrabuna ila Allah. Ulul azmi dari kalangan para rasul alaihim wassalatu wassalam, mereka la syak tidak diragukan lagi memiliki kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah yang Allah muliakan, di tafsir Al-Quran Al-Azim punyanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tidak disebutkan fawaidnya sebagaimana biasanya. Oleh karena itu, Anda akan sebutkan fawaidnya, ambil dari tafsir Aunur Rahman fi Tafsir Al-Quran punyanya Profesor Dr. Sulaiman bin Ibrahim bin Abdullah Al-Lahim, di mana beliau menyebutkan beberapa faedah dari ayat yang tadi. Yang pertama adalah itsbat wujudil malaikah wa wujubul imani bihim wa taklimuhum li Maryam. Ayat yang mulia ini menetapkan tentang adanya para malaikat dan wajib beriman kepada mereka, dan mereka menyeru Maryam ya alaihissalam dengan firman-Nya idz qalatil malaikatu ya Maryam. Ya, mereka berkata ya Maryam, wahai Maryam. Kemudian yang kedua, bisyaratullah taala bi Isa alaihissalam ya, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala tentang kelahiran Isa alaihi assalam. Kemudian yang ketiga, anna Isa alaihi salam kalimatun min Allah ya, bahwa Isa alaihi salam adalah kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, wa huwa kalimatullah ya, lianna Allah taala khalaqahu biqaulihi kun, kan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Isa dengan firman-Nya kun, jadilah ya, min ghairi abin, tanpa ayah, tanpa bapak. Ayatun min ayatillahil azimah, ini merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wa dalaili qudratihi tamah, dan merupakan dalil tentang maha mampunya Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Tadi ayatnya sudah kita baca, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Surat Al-Imran ayat 59, dan insyaallah nanti kita bahas. Kemudian yang keempat, tasmiyatu Isa alaihi salam wa talqibuhu ya, penamaan Isa alaihissalam dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sebutkan tentang nama Nabi Isa. Kemudian laqab Nabi Isa alaihissalam dengan laqab Al-Masih ya, di mana Allah berfirman ismuhu Al-Masihu Isa bin Maryam, namanya adalah Al-Masih Isa bin Maryam. Wa fi hadza thana'un min Allah taala alaih, dalam hal ini ada pujian Allah kepadanya, li'annahu la yamsa dha ahadin min ama aw baras aw ghairi dzalik illa bar'a bi'idznillah. Ini pujian Allah kepada beliau alaihi salam, di mana tidaklah beliau mengusap orang yang sakit melainkan sembuh ya, apakah penyakit buta ya, atau macam-macam penyakit kusta atau yang lainnya ya. Kemudian yang kelima, takniyatu Isa alaihi salam ya bi ibni Maryam. Jadi kunyahnya Isa adalah ibnu Maryam ya, kunyahnya Isa ibnu Maryam karena nisbatun ila ummihi, penisbatan kepada ibunya, lianna Allah khalaqahu min ummin bila ab, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan Isa dari ibu tanpa ayah. Liqaulihi ta'ala Isa ibnu Maryam
ya, dengan dasar firman Allah Ta'ala Isa bin Maryam. Walihada yudhkaru fil Qur'ani mansuban ila ummihi katsira. Oleh karena itu di Al-Quran Isa dinisbatkan kepada ibunya sangat banyak sekali. Bainama la yunsabu ghairuhu minal anbiya hatta wala li abaihim. Di mana para nabi yang lainnya tidak dinisbatkan, ya, walaupun kepada bapak mereka. Lianna fi dzikri Isa alaihi salam mansuban ila ummihi tadhkiran bi 'azimi qudratillahi ta'ala bi khalqihi min ummin bila ab. Karena dalam penyebutan Isa alaihi salam dinisbatkan kepada ibunya, yakni Maryam, ini merupakan tazkir, ya, mengingatkan kita tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha mampu untuk menciptakan, ya, seseorang dari perantara ibu tanpa ayah. Fajtama'a fi qawlihi ta'ala, maka berkumpullah dalam firman Allah Ta'ala Al-Masih Isa bin Maryam, ya, 3 alam. Seperti yang tadi saya jelaskan, ada laqab, yakni Al-Masih, ada nama, yakni Isa, ada kunyah Ibnu Maryam. Ya. Kemudian yang keenam, makanatu Isa alaihi salam. Ayat ini menunjukkan tentang kedudukan Isa alaihi salam di dunia dan di akhirat. Ia merupakan seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat dengan firman-Nya wajihan fid dunya wal akhirah. Kemudian yang ketujuh, itsbatul ba'ts wa daril akhirah. Ayat yang mulia ini menetapkan tentang adanya hari berbangkit dan hari akhir, yakni wal akhirah. Kemudian yang terakhir, qurbu Isa alaihi salam minallahi ta'ala fid dunya wal akhirah. Ya, ini Nabi Isa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat sebagaimana firman-Nya wa minal muqarrabin, dan dia termasuk orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, fadhal akhi. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas keluangan waktu untuk Ustadz menyampaikan pembahasan yang bermanfaat di kesempatan kali ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Bagi Anda yang ingin memperdalam materi dari pembahasan ini, silakan bisa bertanya langsung di kesempatan kali ini. Kami akan bacakan pertama dari pesan singkat Ustadz dari hamba Allah di Kalteng dan beberapa pertanyaan senada. Ustadz, bagaimana, apakah ada kisah dari Rasulullah SAW hingga orang-orang Nasrani ini bisa menyembah Nabi Isa? Iya. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa nawalahu ba'd. Apakah ada kisah dari Nabi Muhammad SAW hingga orang Nasrani menyembah Nabi Isa? Ya, wallahu a'lam, mana tidak mendapatkan kisah yang mendetail, ya. Kenapa orang-orang Nasrani bisa menyembah Nabi Isa, ya. Cuma dikabarkan dalam Al-Quran dan dalam hadis bahwa itu merupakan tahrif, ya, sesuatu yang dirubah-rubah dari mereka, ya. Jadi ajaran yang telah mereka rubah-rubah dari Isa alaihi assalam. Wallahu a'lam. Nah, pertanyaan selanjutnya kami berikan kesempatan, silahkan bagi Anda yang ingin menghubungi kami dan bertanya langsung bersama kami, silahkan sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, dengan siapa ini di mana? Ya, Madura, Ustaz, dari Mayoya. Oh ya, silakan Pak. Begini Ustaz, iya. memang hidup di zaman Nabi Isa menurut kalau dipikir dengan terjemahan tadi, ya tidak mudah untuk memahami apa firman-firman Allah itu bagi orang-orang yang awam. Iya. Jadi kalau umpamanya ada zamannya waktu itu, tidak mudah bagi orang-orang awam kalau tidak alim dengan Al-Qur'annya gitu. Jadi yang saya tanyakan, apakah Nabi Isa itu termasuk anak Adam, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apakah Nabi Isa itu termasuk anak Adam? Ya, alaihi salam. Nah, semua makhluk itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah termasuk anak Adam? Kita tanya dulu. Nabi Isa keluar dari mana? Ya, lahir dari Maryam. Maryam manusia. Dan manusia berakhirnya berujungnya kepada siapa? Kepada Adam alaihi assalam. Wallahu a'lam. Nah, baik, Ustaz.
Pertanyaan terakhir, kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung via telepon. Silahkan. Halo. Belum tersambungan juga. Iya. Pertanyaan dari pesan singkat kami bacakan. Baik, barakallahu fiik. Dari hamba Allah di Jakarta, berkaitan dengan toleransi, Ustadz. Sekarang ini sedang digaung-gaungkan begitu toleransinya umat Islam kepada agama lain, sehingga terkesan kita malah terpuruk, Ustadz. Nah, menyikapi fenomena-fenomena ini yang kebijakan-kebijakan dari pemerintah berkaitan dengan pengaturan agama kita harus bersikap seperti apa, Ustadz? Silahkan. Barakallahu fiik. Nah, tentang toleransi, ya, orang Islam adalah orang yang paling paham tentang toleransi. Ya, kita tahu dari sejak dulu sampai sekarang di mana-mana orang Islam adalah orang yang paling paham tentang toleransi. Ya, buktinya apa? Buktinya ketika orang Islam banyak, orang di luar Islam tinggal di sekitar kaum muslimin, hidup aman-aman saja. Itu toleransi bukan? Toleransi. Kalau orang Islam tidak toleransi, ya, orang di luar Islam yang sedikit satu dua, ya, nanti akan apa? Akan hidup susah, ya. Nah, kita diajarkan oleh Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, kafir yang ada perjanjian, dia tidak bisa mencium bau surga. Diajarkan oleh agama kita bahwa kafir itu ada empat, ada kafir musta'min, kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir harbi. Dan itu semuanya itu diatur, ada kaidahnya, ada aturannya. Kita bergaul sama orang-orang yang di luar Islam dengan aturan yang sangat-sangat indah. Dan banyak sekali orang yang di luar Islam ketika orang Islam seperti di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mereka lebih ridha dengan hukum Islam, dengan datangnya Umar bin Khattab ke Syam dan seterusnya. Ya, jadi orang Islam ini luar biasa, ya. Jadi mengajarkan toleransi yang begitu besar, ya. Tetapi perlu sesuatu yang ingin ana ingatkan, ana sampaikan di sini dalam rangka untuk menasihati diri ana dan antum semua dan kita semua, bahwa kita semua ini harus memegang akidah sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan apa? Islam. Ya. Dalam keadaan Islam. Nah, dan meyakini sesuatu dalam hati inilah hak semua manusia. Ada keyakinan benar, ada keyakinan salah. Ada keyakinan yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Islam. Ya. Dan Allah menghabarkan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Allah menghabarkan selain Islam ada yang kafir dalam Al-Qur'an. Ya. Nah, Allah juga menghabarkan dalam Al-Qur'an ada orang-orang munafik. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Itu semua. Itu ada di Quran. Sebagian orang mungkin ingin ngapus Quran sebenarnya. Ya. Sebenarnya ingin ngapus Quran. Ya. Nah, kita jangan terkecoh. Orang Islam pegang akidah dengan kuat-kuat. Sebagaimana akidah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau misalkan semua agama sama, untuk apa Allah mengutus Nabi Muhammad SAW? Untuk apa Nabi Muhammad mengirim surat-surat ke raja-raja seperti Raja Heraklius, Azimur Rom, yang Rasul berkata dalam isi suratnya, aslim taslam, masuklah kau ke dalam Islam ini, kamu selamat dunia akhirat. Ya, selamat dunia akhirat. Nah,
Kalau misalkan dikatakan semua agama sama, Nabi Muhammad, apa fungsi Nabi Muhammad SAW? Mengutus surat. Dan banyak sekali dalil-dalil yang berhubungan dengan kita wajib memegang agama kita. Dan perhatikan, jangan disamarkan antara memegang keyakinan yang kita wajib memegang keyakinan supaya tidak menjadi orang munafik yang Allah ancam dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ke tempatnya di kerak api neraka. Dengan apa? Dengan toleransi. Karena gini, banyak orang yang tidak bisa membedakan mana keyakinan, mana toleransi. Ya. Nah, perhatikan ikhwah, toleransi dan keyakinan bisa berjalan. Kita meyakini bahwa agama kita hak, benar, ya. Yang lain tentunya tidak. Kan itu. Sebagaimana orang-orang luar kita, orang Nasoro, Nasrani meyakini bahwa kita ini domba-domba. Domba-domba yang tersesat. Itu biasa aja. Itu sudah ma'ruf. Orang dan yang lainnya juga begitu. Ya. Nah, itu kita biasa saja. Ya. Nah, jangan sampai kita tidak punya keyakinan. Semua agama sama. Ya. Saya pernah berkata bahwa orang yang mengatakan semua agama sama itu sama dengan orang yang tidak tahu warna atau buta warna. Ya. Sama ketidakpahamannya tentang warna. Gitu. Kemudian mencampur adukkan dengan toleransi. Ini sama. Sekarang gini, dari sisi nas Quran dan hadis, ya, kemudian dari akal, nggak bisa terima. Al-Quran dan hadis Anda sudah bahas itu. Dari sisi akal saja. Dari sisi akal, ya, nggak diterima yang mengatakan semua agama sama, yang mengatakan semua warna sama. Ya, misalkan gini, antum bisa lihat peci yang dipakai sama akhuna Ari, warnanya apa akhi? Putih. Warnanya putih kan? Warnanya putih. Sepakat. Anda putih, antum mengatakan putih. Abdurrahman mengatakan apa? Putih. Ya kan Abdurrahman ya? Anda putih. Baik. Datang orang dari Chicago. Dari Chicago. Doktor misalkan. Ari, saya mengatakan pecinya Anda itu warnanya hitam. Ya, oh hitam. Ya. Baik. Antum membenarkan atau menyalahkan yang mengatakan hitam? Sudah tentu menyalahkan kan? Baik. Kita punya keyakinan putih kok. Kan itu. Ada yang mengatakan hitam, ya kita yakini dia salah. Ya tidak? Tapi kita mukul orang itu enggak? Enggak. Tidak. Pak, saya, kamu mengatakan hitam, saya pukul nih. Enggak kan? Kita senyum, mungkin karena dia enggak kurang pengetahuan. Ya kita kasih minum. Kita diskusi, ini bukan hitam, tapi ini putih. Ya kan? Itu tidak? Kemudian pendapat orang yang semua warna sama kan berkata apa? Sama aja. Sama aja. Yang dari Cisagone yang mengatakan topinya hitam sama dengan kalian yang mengatakan topinya Ahari putih. Ya tidak? Sama aja. Ya semua warna sama. Kita harus toleransi. Ya kan? Datang ya namanya Ahmad. Datang. Saya nggak percaya sama yang dari Chicago tuh. Saya juga nggak sependapat sama Ahari, sama Kurnedi, yang mengatakan bahwa topinya Ahari hitam dan putih. Saya ngelihat warnanya merah kok. Ya, warna topinya merah. Salah tidak? Salah. Salah. Menurut kita, orang sudah gamblang putih, ya kan? Putih. Dia katakan merah. Tadi Ahmad ya. Merah kata Ahmad. Baik. Nah, orang yang menganut semua agama sama, dia akan bilang apa? Sama aja. Sama aja. Mau bilang hitam sama, merah sama, putih sama. Datang lagi orang namanya Wati. Oh, warnanya hijau.
Terus kata yang toleransi semua warna sama, kan itu. Semua warna sama. Baik, orang yang menganut semua warna sama, naik motor, naik mobil, ya, di lampu Bang Jo, abang hijau, gimana ceritanya? Nabrak. Ketika warna merah, Sama. ya, lah jalan terus, ditilang sama polisi, tit, gitu kan? Kenapa kau? Kamu lewat, lihat, lampunya merah tuh, kata polisi. Kata dia, saya punya keyakinan semua warna sama, Pak. Bagaimana polisinya bilang? Nah, kamu melanggar peraturan. Kamu bodoh tentang warna, ya. Seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala habarkan dalam Al-Qur'an, "Innad dina indallahil Islam, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin." Dan Nabi dalam hadisnya berkata, "Walid nafsu Muhammadin biyadihi, la yasma'u bi ahadin min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma mat walam yu'min billadzi ursiltu bihi lakana min ashabin nar," atau kama qala Rasulullah SAW. Apakah kita tidak membaca ayat ini atau tidak membaca hadis tadi atau tidak membaca bagaimana Rasulullah SAW mengirim surat ke Raja Heraklius, kan gitu. Tapi cara mereka itu menggiringnya dengan memaknai ayat dengan makna orang-orang orientalis. Kadang seperti itu. Jadi semua makna sama, semua agama sama dan seterusnya. Ini yang harus diperhatikan oleh kita. Kita pegang akidah kita bahwa Islam itu adalah Islam itu adalah hak, ya. Dan kita toleransi. Umat Islam itu toleransi. Kita meyakini bahwa Islam adalah hak, ya. Tetap kita toleransi. Kita nggak mungkin datang kepada orang selain Muslim, kita datang, ya fulan, wahai si fulan, masuk Islam ya, kalau nggak saya bunuh. Ini salah. Atau kalau nggak saya bom. Wah, ngebom dari mana? Bukan dari Islam. Membunuh sembarang juga bukan dari Islam. Bahkan bisa masuk neraka gara-gara bunuh. Ya, kafir dzimmi. Lihat, orang Islam adalah orang yang paling pengertian. Oleh karena itu, kita hidup sementara di dunia. Jaga akidah, pegang akidah, dan kita tetap bersikap dan berakhlak dengan akhlak karimah. Tidak bertentangan itu. Tidak bertentangan. Supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Dan perlu diketahui bahwa dunia sebentar. Kalau misalnya ada orang mengatakan semua agama sama, dengan dalil macam-macam, nggak usah macam-macam. Kita mubahalah saja. Mau mubahalah? Mubahalah itu, apa istilahnya itu? Saling bersumpah. Yang berdusta atas nama Allah, laknatullah al-kadzibin. Begitu mudah saja. Ya. Saya yakin orang-orang Nasrani, Najran, orang Kristen Nasrani Najran, ketika diajak bermubahalah mereka nggak mau. Karena tahu mereka salah. Ya. Itu ngeper mubahalah dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Oleh karena itu orang yang banyak dalil ini itu susah dan seterusnya, dia mubahalah aja deh. Yang gitu. Ya. Tsumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Gitu. Jadi sekali lagi jawabannya adalah kita berakidah dengan akidah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam sunnah, dalam hadis yang telah dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah, ya. Kita pegang dan kita pertahankan sampai kita meninggal, ya, dan terus berakhlak dengan akhlak karimah, ya, dan toleransi. Ya, toleransi. Ya, dan di Islam Masya Allah indah. Islam itu sangat indah. Oleh karena itu tidak bisa dibentur-benturkan. Ini orang yang membentur-benturkan, ini hanya ingin ribut aja di tengah-tengah umat, ya. Oleh karena itu inilah sikap yang harus kita pegang dan perlu ketahui bahwa dunia akhirat milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak lama, ya. Ini saja barangkali yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Saya akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.